Halo semuanya, di video kali ini kita akan belajar tentang salah satu teknik penting dalam machine learning, yaitu clustering. Nah, di sini tuh kita akan membahas apa itu clustering dan bagaimana cara menggunakannya dalam dunia nyata. Baik, mari kita bahas bareng-bareng ya. Pengertian clustering itu sendiri adalah metode pengelompokan data berdasarkan kemiripan atau kesamaan antar data. Nah, di sini tujuannya itu untuk mengelompokkan beberapa data atau cluster. Nah, di sini kita akan coba untuk cara penggunaannya di dalam dunia nyata. Nah, di sini kita menggunakan Google Colab untuk impor pandas kode yang ingin kita gunakan. Di sini kan ada impor pandas ASPD. Nah, ya, impor pandas itu sendiri digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel atau data frame. Lalu kita run setelah kita ketik data kodenya. Yang kedua itu kita ketik import matplotlib. Matplotlib itu biasanya digunakan untuk membuat visualisasi grafik. Ini ada sedikit kesalahannya kodenya. Baik, kita run lagi. Oke. Nah, selanjutnya itu ada import Sherborne SNS. Itu biasanya digunakan untuk membuat grafik yang lebih menarik daripada import yang di atas matplotlibnya. Nah, lalu kita from cleaner-nya itu digunakan untuk melakukan pembagian data menjadi beberapa kelompok atau cluster. Setelah kita run, kita buat data yang kita mau. Nah, di sini saya akan memberikan data atau contoh data tentang mahasiswa. Bebas kita bisa menggunakan data apa aja ya. Di sini kami menggunakan data mahasiswa. Data mahasiswa ada nama, kehadiran, jurusan, dan nilai. Ada kelasnya juga. Kita buat pembagiannya, datanya sesuai apa yang kita mau ya. Selanjutnya kita akan membuat kode dengan pd.data frame, buka kurung itu data dan tutup kurung. Nah, ini digunakan untuk mengubah dictionary menjadi data frame, di mana bentuk tabel yang dapat diolah dengan pandas. Lalu setelah itu kita run. Nah, di sini kita akan menampilkan data pakai print data kelompok mahasiswa yang kita buat. Sebelum sama dengan itu, terserah kita membuat huruf apa aja. Boleh kita buat huruf sesuai nama kita, atau X juga bisa, Y juga bisa. Nah, di sini kita menggunakan variabel D, terus sama dengan DM itu fitur data frame-nya. Di sini kami memilih 3 kolom, yaitu kolom kehadiran,
nilai dan kelas dari data frame DM untuk digunakan sebagai fitur numeriknya dalam proses clustering. Setelah itu, kita running aja langsung. Nah, tunggu dulu. Nah, di sini kita tambahkan kode lagi ya untuk kode selanjutnya. Oke. Di baris ini kami ingin membagi data menjadi 2 kelompok atau 2 klaster ya. Oke. Kita mulai saja. Aduh, agak nge-lag ini sinyal. Nah, ini boleh apa aja inisial, karena ini matkul pertama ini kita menggunakan DM, D sama M dan DM. Nah, documents buka kurung N cluster, seperti yang tadi saya bilang, kami ingin membagi data kelompok menjadi 2. Nah, itu dia. Terus random state nya sama dengan juga 2, karena ya ingin membagi cluster menjadi 2 gitu. Lalu enter, kita enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi DM, karena di atas kan DM ya data frame nya. Oke. Nah, lalu kita ketikkan apa nih, m dot fit predict. Nah, di sini fungsi itu untuk melatih model comments menggunakan data D, itu yang data di atas itu ya. Nah, di sini kami akan mengeprint kode-kode tersebut supaya supaya menampilkan seluruh data mahasiswanya dari data frame DM yang sudah ditambahkan kolom cluster. Oke, kita ketikkan print ke kurung N hasil cluster ya. Nah, di sini juga berfungsi sebagai untuk melihat setiap mahasiswa masuk ke klaster berapa, misalnya 0 dan 1 atau 1 ya, karena kita membagi klaster 2 dong. Nah, itu dia hasilnya seperti itu. Oke, itu saja penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita membuat visualisasi klasternya. Pertama ada plt dot figure atau fig size. Nah, di baris ini nih digunakan untuk menentukan ukuran ya, ukuran grafik yang akan ditampilkan. Lebarnya kita menggunakan 10 satuan, sama tingginya itu 6 satuan. Oke, selanjutnya SNS scatter. Nah, di baris ini nih kita membuat scatter plot, itu grafik titik. Nah, sumbu X ini berisi dari data kehadiran. Oke, sumbu Y ini berisi dari data nilai mahasiswa. Nah, dan warna titik ini menunjukkan kelompok klasternya.
Oke, selanjutnya ada di baris ini kita mulai perulangan untuk setiap data ya, setiap data mahasiswa di dalam tabel data. Oke, lanjut. Di sini kita menambahkan teks di dekat setiap titik. Itu kita menambahkan ada kehadiran, Oke, tadi kita menambahkan kehadiran, terus nilai, oke, sama nama mahasiswa. Nah, teks ini nih akan muncul sedikit di kanan titiknya ya. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan judul grafik di bagian atas. Maaf. Kita cek kembali. Oke, kita akan menambahkan judul grafik di bagian atas. PLT itu clustering data kelompok mahasiswa. Oke, karena kita membuat clustering data kelompok mahasiswa, maka di sini kita ketika dia clustering data kelompok mahasiswa. Nah, terus selanjutnya LTX label. Nah, ini nih digunakan untuk memberi label di sumbu X, yaitu kehadiran. Nah, yang pt.y label ini nih digunakan untuk memberi label di sumbu Y, maaf, itu nilai. Oke, selanjutnya atau true. Nah, baris ini nih menampilkan garis bantu atau grid agar grafik lebih mudah dibaca. Oke, dan baris terakhir ini menampilkan seluruh grafik ke layar. Kita run dulu, maaf ada sedikit kesalahan. Oke, nah ini tadi di sini ada kesalahan sedikit ya. Oke, jadi ini hasilnya. Itu saja.
teman-teman. See you next time.